Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alkif Gibran, NIM 43225021 dari kelas 1C TKI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Masuk ke pengertian. Kesetimbangan kimia adalah keadaan dalam suatu reaksi kimia reversibel, yaitu reaksi yang dapat berlangsung ke arah maju dan ke arah balik. Ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Pada keadaan ini, reaksi tidak berhenti, tetapi jumlah zat bereaksi dan hasil reaksi tetap konstan. Penting untuk dipahami bahwa kesetimbangan kimia bersifat dinamis, artinya reaksi tetap berlangsung pada tingkat molekul meskipun secara makroskopis tidak terlihat adanya perubahan. Lanjut, di sini ada ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, terjadi pada reaksi bolak-balik. Yang kedua, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Yang ketiga, konsentrasi zat tidak berubah. Yang keempat, terjadi dalam sistem tertutup. Dan yang terakhir, yang kelima, jika salah satu kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka kesetimbangan tidak akan tercapai atau tidak akan bergeser atau akan bergeser. Selanjutnya ada contoh reaksi kesetimbangan kimia, yaitu yang sering digunakan adalah nitrogen bereaksi dengan hidrogen membentuk amonia. Reaksi ini berlangsung dua arah sehingga pada suatu zat akan tercapai keadaan setimbang antara nitrogen, hidrogen, dan amonia. Contoh lainnya itu adalah reaksi penguraian kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida yang juga dapat mencapai kesetimbangan dalam kondisi tertentu. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi bereaksi ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan produk. Sebaliknya, jika konsentrasi produk ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah bereaksi. Yang kedua, suhu. Perubahan suhu mempengaruhi arah kesetimbangan. Pada reaksi eksoterm, kenaikan suhu menggeser kesetimbangan ke kiri. Sedangkan pada reaksi endoterm, kenaikan suhu menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Yang ketiga ada tekanan dan volume. Untuk reaksi yang melibatkan gas, peningkatan tekanan atau penurunan volume akan bergeser kesetimbangan ke arah jumlah mol yang gas lebih sedikit. Yang keempat ada katalis. Katalis tidak bergeser posisi kesetimbangan, tetapi mempercepat tercapainya kesetimbangan. Selanjutnya ada ketetapan kesetimbangan kimia atau Kc dan Kp. Di sini Kc adalah tetapan kesetimbangan yang dinyatakan berdasarkan konsentrasi zat-zat dalam reaksi saat keadaan setimbang. Nilai Kc menunjukkan perbandingan antara konsentrasi produk dan reaksi. Jika nilai Kc besar, reaksi adalah cenderung menghasilkan produk. Selanjutnya ada Kp. Kp adalah tetapan kesetimbangan yang dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas pada reaksi setimbang. Kp digunakan untuk reaksi yang melibatkan gas, maka nilai Kp sama seperti Kc, yaitu menunjukkan arah dominan reaksi. Lanjut masuk ke contoh soal. Dalam suatu reaksi kesetimbangan, N2 tambah 3H2 bereaksi menjadi 2NH3. Pada keadaan setimbang, konsentrasi N2 sama dengan 0,5 m,
H2 sama dengan 0,3 M dan NH3 sama dengan 0,8 M. Tentukan nilai Kc berikut. Jadi cara penyelesaiannya itu NH3 kuadrat per N2 dikali H2 pangkat 3. Nah, di sini sudah kita ketahui, jadi NH3 itu 0,8 kuadrat per 0,5 itu N2 dan 0,3 itu H2 di pangkat 3. 0,5 kuadrat itu hasilnya sama dengan 0,64 per 0,5 dikali 0,3 pangkat 3 itu hasilnya 0,027. Jadi 0,64 per 0,5 dikali 0,027. Jadi hasilnya 0,64 per 0,0135. Jadi hasilnya sama dengan 47. Masuk ke contoh soal kedua. Diketahui reaksi kesetimbangan gas N2 tambah 3H2 beraksi menjadi 2NH3. Pada keadaan setimbang diperoleh tekanan N2 sama dengan 2 atm, tekanan H2 sama dengan 1 atm, dan tekanan NH3 sama dengan 4 atm. Tentukan nilai Kp-nya. Nah, di sini kita pakai rumus PNH3 kuadrat per PN2 dikali PH2 pangkat 3. Nah, di sini PNH3 kuadratnya itu ada 4 kuadrat per 2 dikali 1 per 1 pangkat 3. Jadi 4 kuadrat itu 16. 2 dikali 1 sama dengan 2. 16 per 2 atau 16 dibagi 2 itu 8. Jadi hasilnya 8. Itu saja, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.